Di Prancis, alhamdulillah. Si tote bag itu laku di Prancis? Ya, itu tahun 2015. Saya sempat bikin gitu. Laku sekitar $100 kalau nggak salah. Wih, Mamen, ketemu lagi. Awalnya dari rumah, hari ini gue mau ketemu temen gue, namanya Joshua. Dia itu seorang digital imaging artist, ya, fotografer juga. Tapi dia lagi banting usaha dompet kulit. Keren sih dompet kulitnya, simple. Nah, ini rumahnya dia nih, kos-kosannya dia. Ngobrol di dalam, sekalian nanti kita lihat nih proses bikinnya gimana. Oke, yuk. Acuh! Salah kita di sini. Teman-teman yang ada di sana nonton YouTube, selamat datang. Ketemu dengan saya lagi. Ya, rasakan. Apa yang Anda rasakan? Panas. Panas? Udah dingin sekarang? Belum? Hah? Coba rasakan. Apa yang saya nggak ngerasain apa-apa. Karena saya memang bukan dukun, ya kan? Ketemu lagi di channel YouTube Awalin Dari Rumah. Harsha Subandrio dengan tim dari Awalin Dari Rumah, ada Mas Engkes, Mas He, produser kita Doni, dan juga pembantu umum Rizal. Gak bercanda. Dia sutradara kita, ya. Hari ini gue ketemu sama temen gue, Joshua. Joshua, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih, gue tahu lo lagi sibuk. Terus sempetin ngobrol sama kita. Gue tuh tertarik sama apa yang sebenarnya lo kerjain sih. Lo kan ternyata ya tadi sebelum kita mulai syuting kita ngobrol, gue kayak pernah ngeliat lo katanya. Lo di mana kerjanya? Di tempatnya adalah seorang fotografer gitu. Oh iya, gue waktu sempet di foto di sana waktu gue jadi ini model. Dulu gue model. Dulu gue foto model Polda buat kalender, tau gak lo? Pak, balik ke topik Pak, boleh? Oh iya, balik ke topik kita ngobrol. Nah, lo belakangan ini lagi ngerjain apa? Sekarang yang saya kerjain Sibuknya apa? Sibuk gitu? Kalau hari-hari sih ya biasa sih, makan tidur dan segala macam. Sama, kita juga gitu. Belakangan ini gara-gara pandemi ini Kalau makan untuk tidur. kerjaan sekarang yang lagi dikerjain ini bikin dompet dari Ini kulit. dompet dari kulit ya? Ya. By the way, si Si Joshua ini aslinya itu adalah DI artist, digital imaging artist, iya kan? Ya, betul. Itu udah berapa tahun lo gelutin? Berisik ya? Ini orang lagi ngobrol, lagi syuting, dia jatuhin barang. Bener-bener nih. Potong fee director. Iya, potong fee. Kurang lebih sekitar 10 tahun lebih sih untuk DI. Wih. Kerjaan DI dan fotografi. Kalau fotografinya terutama di bidang wedding. Wedding Sama pre-wedding ya. Hmm. Itu saya ngerjain juga kurang lebih sekitar lebih dari 10 tahunan. Wah, tuh. Udah 10 tahunan lo Ya. di dunia digital imaging, fotografi juga. Ya. Dan sekarang lo udah nggak di studionya si yang bapak itu, nggak? Oh, udah enggak. Udah enggak ya? Udah enggak. Oh, kenapa itu kok udah nggak tuh kenapa? Itu karena ada satu hal permasalahan yang biasalah ya. Ya, seperti itulah. Biasa. Semua orang di dunia pekerjaan pasti punya masalah ya kan. Iya. Kadang-kadang kita tuh butuh yang namanya side job, ya. Pasti. Jangan sampai pekerjaan utama ganggu side job, bener nggak? Duit. Tuh. Cuan. Nah, terus gini, ini kan udah masuk pandemi, gara-gara pandemi banyak Ya, orang betul. bermasalah, Jos. Lo juga terkena imbas nggak sih? Alhamdulillah terkena juga. Ini gue senang nih, positive thinking. Alhamdulillah terkena juga. Jadi di bulan Februari itu mulai berasa untuk pekerjaan digital dan imaging. fotografi. Ya, Itu benar-benar ya? sangat berasa banget. Saya dapat kerjaan yang biasanya sebulan itu minimal 1, ini nggak ada sama sekali. Damn. Tapi emang iya Fotografi pun juga di wedding pun juga biasanya sebulan minimal ada 1. Ini tidak ada sama sekali. Ini nggak ada sama sekali. Nggak ada Karena sama pada sekali. saat itu event yang udah ngerencanain wedding di bulan Februari Maret batal semua. Batal semua, cancel Mundur semua. iya. Iya. Akhirnya udah langsung malam pertama mereka udah nggak pakai lagi weddingan. Iya. Ijab langsung Ijab langsung sikat. Mau gimana ya gitu.
Bener. Lebih murah sekarang kalau kawin dia nggak sih? Iya, betul. Di masa pandemi, wah benar. Paling Tuh. sejuta beres. Iya. Kalah. Hulu sama KUA. Pak, tolong dibantu. Anjay. Tapi iya sebentar ini saya mau ini sutradaranya ini ribet, tau nggak? Nih bener-bener Josh gini. Di channel awalin dari rumah ini kita bakal nanya-nanya sama lo aslinya adalah seorang digital imaging artist dan gara-gara pandemi dan segala macem gue lihat lo mengalihkan semua usaha ke satu hal. Tapi nanti gue ceritanya ya, ngobrol sama Joshua nanti kita balik lagi. Alright. Oke. Kembali lagi. Nggak ngerasain apa-apa kan? Sama, masih kayak tadi juga. Masih bareng Joshua teman gue. Tadi gue udah cerita sedikit soal pekerjaan utamanya Joshua adalah digital imaging artist, terus juga fotografi khusus wedding dan khusus malam pertama, iya kan? Malam pertama dia terima juga buat foto-foto. Mungkin ada yang mau, itu ya? lebih gede duitnya itu. Itu duit gede banget. Oke, gara-gara pandemi semua ya itu ngalamin hal yang nggak enak. Ya. Impact-nya ke pekerjaan, ekonomi, ke keluarga, ke sosial, hubungan pertemanan itu juga Hampir semua sektor. ambiar semuanya, ya kan? Nah, gara-gara itu tadi lo bilang Februari mulai berasa nggak ada klien yang datang untuk digital imaging, sampai wedding pun juga batal. Ya. Caranya lo ini ibaratnya bahasa keren, diversifikasi, Ya. kan? Ya. Ngerubah itu semua untuk memenuhi kebutuhan ekonomi lo ngerjain apa? Ngerjain cewek tetangga mungkin bisa juga, nggak apa-apa. Untuk ini nih, untuk di kulit ini saya kepikirannya baru di bulan April, Mei, 2 bulan yang lalu lah. Juni, Juli. 2 bulan yang lalu. 2 bulan Juni berarti. Iya, Juni. Heeh. 2 bulan yang lalu, dan saya untuk bertahan hidup kemarin ya untungnya ada beberapa pembayaran yang dari Yang telat-telat kerjaan sebelumnya Telat-telat berapa ya? saya tagih terus meskipun turunnya lama, tapi alhamdulillah ada beberapa yang turun. Iya, ini sekedar informasi aja. Ya. Bekerja di bidang yang digital imaging artist itu dia harus bekerja dengan agensi. Di mana kadang-kadang pembayarannya itu bisa molor, ya? Ya, Saya pernah bisa. merasakan itu. Rasakan tangannya. Saya pernah ngerasain juga. Jadi gue tahu Ya. gue tahu banget gitu. Ya kan? Dari itu terus ya dicukup-cukupin lah adanya berapa. Terus sampai ya merasa kekurangan juga, akhirnya ya beberapa barang dijual, apa yang bisa dijual gitu. Oh, iya, ya kita harus Seperti itu, survive, gitu, kita harus survive, survive. gitu. Nah, gue kagumnya sama Joshua adalah salah satu dia survive itu adalah ini nih, kulit ini nih. Ini kulit diambil bekas, nah ini sunat tentang masal, kumpulin sama dia jadi gini. Enggak, bong. Ini bikin dompet kulit ya, Josh? Ya, nah akhirnya sekarang saya bikin kerajinan dari kulit. Ya untuk awal sih masih yang produk kecil-kecil. Boleh lihat nggak itu? Boleh, silakan. Ini produk-produk yang udah diselesain sama Ya, Joshua. itu yang udah selesai, beberapa pesanan juga. Ini ada yang pesanan belum diambil. Ya, belum diambil. Jadi bisa kita buat property shooting, ya kan? Nah, terus apa itu namanya ya, ini sih yang Lo baru lumayan. bikin ini dulu nih sekarang, Iya. si dompet ini dulu ya. Untuk awal ya. Untuk awal masih yang dompet, Uh-huh. ya dompet cewek kemarin juga udah bikin, sempat kejual Dompet juga. cong gitu ada nggak? Buat cong. Bisa, nanti bisa. Canda, cong juga temen gua. Gitu. Dompet cowok, dompet cewek, terus apa itu namanya? Gua baru kepikiran Jos. Ah. Kan sekarang orang belanja itu kan nggak pakai plastik lagi. Ya, Lu betul. bikin kantong belanja dari kulit, keren. Bener, ya kan? Jadi bisa kayak kelihatannya kayak tas gitu loh. Iya, itu sempat bikin dulu. Tote bag Tote bag saya, sempat bikin. saya sempat bikin. Cuman untuk kemarin entah harga jual untuk di Indonesia sendiri terlalu mahal atau gimana. Tapi ternyata laku di Prancis, alhamdulillah. Si tote bag itu laku di Prancis. Ya, itu tahun 2015. Saya sempat bikin gitu. Laku sekitar $100 kalau nggak salah. Wih, $100 untuk satu tote nih. bag. Gitu. Itu ya, gue kepikiran. Tote bag itu dari kulit kan itu? Iya, dari kulit. Harganya bisa laku $100. Modalnya berapa? Kalau gue boleh tahu nih. Modal
itu kurang lebih sekitar, itu kan kalau untuk kulit kan per feet. Per feet, Per ya. feet itu 28 kali 28, nah, petak itulah. Itu harganya mulai dari 28.000 lah. Mulai dari situ ya? Iya, mulai dari situ. Jadi Kalau kira-kira modalnya bisa untuk dibilang bahan satu tas gitu kurang lebih sekitar 6 feet, 6 sampai 8 feet lah. tuh. Berarti Ya modalnya 30 kali 8 lah. 30.000 kali 8. tuh, nggak terlalu besar, ya. Percayalah sama saya. Percaya. Nggak, gua penasaran. Kok dia bisa kepikiran beralihnya ke bikin kulit-kulitan? Gimana? Nanti segmen berikutnya. Gua nggak mau jawab sekarang. Biar panjang YouTube kita. Kami awalin dari rumah. Ya, kayak polisi aja kayak lo. Nggak, ini nih salah satu yang dibikin sama Joshua. Gue kepikiran juga ya, Joshua sempat bikin katanya tadi tote bag, ya tote bag tuh yang agak panjang gitu, modelnya tote bag bisa macam-macam. Iya. Dan dijual ke Prancis, di Prancis harganya $100. Yang beli siapa? Dan gimana caranya lo sampai bisa jual ke Prancis itu? Oke. Itu tahun 2015. Saya tuh iseng dan ada ketertarikan untuk di kulit gitu. Bikinlah tas. Bikin tas, saya bikin dua tas tote bag. Awalnya saya tawar-tawarin ke teman-teman gitu. Tapi harganya nggak ada yang cocok. Mereka nawarnya harga 300 gitu. Lo jualnya harga berapa? Untuk di Indonesia saya jual harga 600.000 satu tote bag. Karena kulit itu nggak sembarangan, iya kan? Ya. Kulit itu harus cari yang bagus, makanya harga harus bisa mahal. Terus Karena nggak ada yang tertarik ya. Akhirnya saya coba untuk upload di online ya, online, e-commerce gitu ya? Iya, e-commerce. Mm-mm. Gitu, e-commerce yang kebanyakan emang pasarnya luar. Gitu. Akhirnya di situ lakulah satu tas. Satu tas? Iya. $100 tadi itu? $100. Damn. Sayangnya saya nggak memikirkan ongkos kirimnya. Jadi lu kebebanin tuh mau ongkos kirim tuh? Tapi masih untung hitungannya. Iya sih, benar sih. Iya, tapi masih untung. Cuman ya bahwa ya saya membuktikan bahwa ya produk Indonesia bisa laku ke luar negeri. Gitu. Yang beli siapa tuh? Itu perempuan. Perempuan? Iya, perempuan. Oh, namanya saya itu? nggak tahu siapa. Nachali Amunsyroh, ya? Mungkin gua nggak tahu juga. Dan kendalanya mungkin untuk pengiriman aja sih. Waktu pengiriman jadi sangat lama. Sekitar tapi si bulan. yang beli komplain nggak kalau? Enggak sih ya? Enggak. Udah terima dia? Sudah terima barangnya dan dia puas banget. Puas banget? Oh, kalau udah puas biasanya habis itu keramas. Tenang aja. Oke, itu tadi berhasil tote bag dijual ke Prancis, ya? Iya. Tapi kan gini, Josh, yang namanya bikin kulit, jahit, terus lo bikin pola dan segala macam sampai akhirnya bisa jadi dompet kecil ini. Lo emang dulu belajar gini atau gimana? Karena kan lo nggak mungkin belajar dalam seminggu lewat YouTube gitu kan belum tentu juga. Ya, betul. Untuk jahit menjahit sebenarnya di zaman saya SD sama SMP itu ada keterampilan untuk menjahit. Oh yes. Ya. Dan entah kenapa saya di situ suka aja, seneng aja gitu tuh. Yeah. Dan almarhum nyokap juga dia emang seneng jahit. Apa-apa dia bikin sendiri, dijahit sendiri gitu. Terus ya mungkin bisa jadi keturunan juga. Iya. Tapi memang gini ya, sebagai seorang digital imaging artist, itu yang namanya gambar, sketching, itu pun kayak udah di tangan tuh. Gitu. Seperti itu. Suka gambar segala macam ya akhirnya bikin mock up dan untuk jahitnya motong dan segala macam ya bisa lah. Bisa ya? Tuh. Jadi sebenarnya gini, ini bisa menginspirasi lu ya, yang misalnya lu nggak tahu nih sebenarnya lu mau usaha apa dari rumah. Coba deh, dipikirin sekali lagi hobinya apa gitu. Iya. Lo dulu suka gambar, ya, lo bisa coba sketching, ya kan? Dikembangin lagi, sebenarnya bisa. Tuh, apa bisa. aja bisa. Gitu. Lo suka apa namanya? Nyolong jambu, mangga,
Coba lo pikirin, apa yang bisa lo lakukan dengan kehebatan lo nyolong jambu, iya kan? Itu Iya. ya bisa dipikirin lah, coba ya pelan-pelan atau ngobrol sama temen, gitu. Inovasi berikutnya selain dompet lo mau bikin apa nih mimpinya? Kalau Tas kah atau? kalau kepengenan saya, Mm-mm. target saya itu saya pengen bikin tas Mm-mm. yang bisa buat kondangan ibu-ibu. Jadi clutch gitu modelnya ya? maaf. Clutch. Yang bisa buat anak muda juga. Sip, itu gua bener tuh, itu harus. Dan target pasar saya ke itu emak-emak Mama, dan tante-tante. gue kalau tante-tante banyak kenalan, tenang Itu, aja. Mas target Doni saya di temen situ. gue itu banyak banget kenalannya. Karena beberapa kali emang pembelinya Kebanyakan tante-tante. tante-tante. Ya, tuh. Oke, nanti kita balik lagi, kita ngobrolin lagi soal inovasi tas clutch yang dia pengen bikin, segmented banget, tapi bisa diwujudin. Alright? Balik lagi diawalin dari rumah, ya. Kita masih ngobrolin sama Joshua soal apa yang dilakuin sama dia pada saat ngalamin masa pandemi kemarin. Dia adalah digital imaging artist, terus kerjaan juga lagi drop-dropnya. Sekarang dia bikin dompet kulit. Tapi karena memang Joshua ada ketertarikan dan dia juga belajar jahit dulu, ya kan? Iya, betul. Nah, ternyata setelah tadi kita ngobrol-ngobrol, dia ternyata kepikiran untuk berikutnya, inovasi yang dia mau bikin adalah clutch untuk bisa dipakai sama anak muda, ya, sama Ya. ibu-ibu, tante-tante yang mau kondangan, mau arisan, mau ke rumah tetangga, itu bisa ya? Bisa. Modelnya berarti nggak terlalu gede dong ya? Clutch Ya, itu? bikin Ya kan? Yang simple, kecil. handphone bisa masuk, handphone bisa masuk, dompet batangan bisa emas masuk. batangan bisa masuk, sertifikat bisa masuk gitu semua. Ya. Itu gede dong namanya, bukan kecil ya. Tapi ya paling nggak handphone, dompet bisa masuk ya. Ya, dompet, handphone itu bisa masuk sama ya paling handsfree dan segala apalah gitu. Mm-mm. Yang barang kecil-kecil gitu. Apakah itu jadi tantangan buat lu si clutch itu? Ya, Kenapa? kan seperti desain. Jadi nggak semua orang suka dengan satu desain, Yes. ya kan? Kita harus menebak. Apa yang mereka suka? Ya, Nah, untuk lu mengetahui apa yang mereka suka, lu nyarinya dari mana? referensi dari internet banyak. Sosial media juga? Sosial media Mhm. dari fashion dan segala macam Mhm. itu bisa jadi referensi. Mhm. Ya entah nanti jadinya seperti apa. Saya juga masih belum apa itu namanya Belum kebayang. menemukan racikannya. Oh Gitu. iya. Karena memang ini nggak bisa buru-buru. Jadi harus kembali lagi trial error itu harus Ya, dicobain. ya biasanya saya bikin satu dulu, Mhm. satu saya upload. Ketika ada yang minimal komen lah. Ketika dia komen, wah ini seperti ini, oh ini bagus, oh ini gitu. Itu ya feedback bagi saya. Iya. Gitu Bahkan ya. mungkin sebelum ya kan itu lo bikin itu sebagai sampel kan. Iya. Jadi nanti bisa aja lo benerin dulu Iya, yang bisa dibenerin produk dulu. berikutnya gitu ya. Iya. Nah, ketika itu pun misalnya, oh bagus nih, aku mau, ya udah saya langsung jual. Nanti untuk produk yang berikutnya saya bisa kembangin lagi. Nah, Oke. seperti itu. Itu sebuah tantangan yang memang harus dilakuin dan gue sih berharap bisa diwujudin nih clutch-nya supaya Amin. Usaha lo yang bikin dompet kulit ini bisa berkembang banget. Amin, amin. Nah, Insya Allah, ya. ini kan sekarang dompet kulit yang kecil-kecil Nah, untuk kartu, untuk KTP, untuk ID card. ya, Sekarang ya. juga udah bisa dipakai yang ini. Iya. Nah, sekarang kesulitan lo dalam lo berjualan yang kecil-kecil ini ada nggak? Untuk sampai sekarang sih sebenarnya sih balik lagi, yaitu tadi tergantung modelnya. Kalau terlalu biasa juga orang ya Akhirnya nggak tertarik. nggak tertarik. Iya. Tapi ada juga orang yang emang sukanya yang biasa. Ada, cuman nggak sebanyak orang yang misalnya model dengan contoh seperti ini. Ya, ini kan agak lebih kaku yang ininya ya. Ya, Iya ini ya menurut saya sih terlalu biasa. Gitu. Tapi ini laku. Oh, Cuman terlalu ini- biasa. Ya. Ini musik ke atas Seperti dikit. ini. Nih kayak gini nih. Kalau ini dia ada 3 slot, Tiga tempat gitu ya, tiga tempat. Nanti ada lagi seperti ini sama di sebelah sini. Jadi ada 6 lubang ya, sama Jadi ini satu buat kartu bisa, sini kartu bisa. Sini Ini buat yang mungkin uang kartu bisa, uang sini juga uang bisa. gitu, Bu. Ini lebih
lebih banyak orang tertarik. Yang ini ya, yang Iya. model ini nih. Ini masih dalam proses pengerjaan. Ini Ya, belum jarum selesai. masih di sini, ya. Hati-hati jarumnya jangan sampai di sini. Bahaya, sakit pak. Ini belum selesai ya, Belum selesai. apa itu namanya? Ya ini mau saya coba dulu, nanti ketika selesai responnya seperti apa. Mhm. Ya ketika emang banyak permintaan, kemungkinan masih bisa diproduksi lagi. Lo jualan ini sekarang mulut ke mulut atau lo langsung jual online atau gimana? Ini ada cerita sedikit ya, ada cerita Ini, sedikit. ini ceritanya agak horor, kita dengerin. Horor. Hmm. Awalnya saya jual di marketplace Mm-mm. online ya, Mm-mm. nggak laku, Nggak laku. nggak laku. Oke. Itu udah berjalan sekitar 2 bulanan. Saya nungguin, Mhm. kok nggak ada respon. Gitu. Akhirnya saya kan nggak pernah yang make yang namanya Sosial media. bukan WhatsApp Story. Oke, WhatsApp Story. Jarang lo pakai tuh ya? Nggak pernah sama sekali. Dan gini, orang harus tahu berapa itu harganya. Saya pernah story di Instagram, tapi nggak ada harganya, Nggak ada respon juga dari? nggak ada respon. Oke. Ternyata ketika saya cantumin harga, ada respon. Dan di WhatsApp saya upload. Lo masukin di Ketika story itu, itu? alhamdulillah laku 4. Jadi Sekali upload. tuh ya? Iya. Nah, ini gua nggak tahu ini apakah ada perubahan dalam proses jualan online atau gimana. Tapi ini menjadi salah satu kendala. Tungguin jangan diselesain obrolannya karena ini masih akan panjang. Siap. Alright, kita balik lagi, ntar kita tanyain ceritanya. Alright, masih bareng sama Joshua Suherman ya? Enggak ya? Lo bukan Suherman ya? Tadi gue tertarik sama cerita lo yang ini, yang soal lo masukin ke IG Story, gak ada harga, gak ada respon. Ya. Pas lo masukin ke story yang di WA, itu langsung ada respon. Ya. Karena lo masukin harga. Iya. Gimana ceritanya? Jadi saya pernah jual di marketplace. Ya, marketplace online. Nggak ada itu sama sekali respon. Nggak ada respon sama sekali. Ya dilihat paling cuman berapa gitu, 10 orang gitu. Terus akhirnya saya coba di Instagram, tapi di situ nggak ada Nggak lo respon. cantumin harga kan gitu cuman ya? ada temen yang profesi, dia juga bikin gini juga. Dia bilang, oh jahitannya bagus, oh gini ya, cuman respon seperti itu aja. Nggak ada yang respon dari emang orang mau bener-bener beli gitu. Akhirnya saya mikir, kenapa nih kok barang saya nggak kelirik gitu ya? nggak kelirik sama orang gitu. Apa yang salah dari saya? Apa yang salah dari apa yang saya buat? Gitu kan. Akhirnya saya coba, mungkin karena nggak ada harga gitu. Oke. Saya kepikiran itu. Oke, saya kasih harga, saya bikin layout ya simple lah, cuman pakai apa itu namanya aplikasi di handphone, kasih tulisan. Setelah itu saya coba upload di Instagram Story. Instagram Story awalnya. Ada respon, cuman nggak banyak gitu tuh. Terus saya mikir lagi, apa yang salah gitu. Dan di WhatsApp kan ada story juga. Ya, betul. Dan di kontak kita kan itu banyak teman kita. Yes. Lo taruh di situ. Sama sekali saya sebelumnya belum pernah make itu, aplikasi itu belum pernah. Sama, gue juga Fasilitas itu nggak nggak pernah. Bener. Saya cobalah di situ. Wah, responnya lumayan. Bener-bener lumayan itu. Itu Sangat-sangat sampai ada membantu. yang nanya, sampai yang pesen. Nanya, pesen, terus Maki-maki, enggak ya? Jangan. Masih bercanda gue. Terus di situ akhirnya ya saya akhirnya mikir apa gini, wah ternyata WhatsApp itu ternyata lumayan juga gitu. ya, betul. Karena banyak teman kita, mereka yang kenal saya juga itu ngelihat apa yang ada di story itu. Gitu. Iya, jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngopo mas? Mas ngapain sih jalannya? Ngapain nunduk-nunduk ngapain mas? Biar kelihatan kamera juga dong. Mas, ini saya mau nganterin sepatunya Mas Doni.
Dia itu mau diganti kulitnya. Mas Joshua ini bikinnya dompet kulit. Kalau sepatu kulit ya nggak bisa, Mas. Cuman ganti ini doang loh, Mas. Saya disuruh. Tuh ini nggak bisa. Mau ditambal begini, lihat tuh, kan nggak mungkin. Nice. Saudara tolong dipikirin lagi lah, ya. Ini sepatunya Sopo. Mas Doni. Dia nongol mulu deh. Aneh-aneh aja permintaannya, iya kan? Ya udah nggak usah dipikirin. Oke. Tapi ya dibalik lagi ke soal sosial media, platform komunikasi dan segala macam, ternyata antusias orang kalau kita taruh di satu tempat, di IG kah, di Twitter kah, even di WhatsApp pun, Ya, itu betul. ada impact-nya ya. Ada impactnya, dan jangan lupa cantumin harga. Ketika emang jual barang, detailnya segala macam Harus ya? cantumin di situ. Harus. Nah, ini buat lo yang kepikiran mau usaha berjualan juga ya. Apapun. Jangan lupa Usaha apapun ya. Ya, apapun. Mau model kayak Joshua bikin kulit, jangan lupa detail barang, detail harga, Ya. sampai mungkin proses pembuatan kira-kira berapa hari gitu ya. Ya, Itu bisa. bisa dimasukin. Bisa. Dan yang pasti harga. Sekali lagi, Harga jangan lupa. jangan lupa. Dan kalau misalnya lo nonton ini dan lo, itu Joshua teman gue, wih dia bikin gue bagus, jangan minta gratis. Ya, lo harus support Joshua dengan cara apa? Cara beli. Dan kalau Joshua udah ngasih harga, jangan ditawar kecuali dia yang ngasih diskon. Ya, jangan. Gua nggak pernah minta gratisan. Gua nggak minta gratisan, tapi nanti pas pulang gua kasih free ya. Siap. YouTuber ngomong minta dulu. Duh, kan salah lagi. Jadi YouTuber tuh hidupnya salah ya, ya kan? Salah sedikit netizen komplain, heboh sedikit netizen suka. Nanti ada yang bugil-bugil dikit komplain lagi. Komplain lagi. Ntar balik lagi. Ingat, apapun yang kamu lakukan, kamu lihat dulu ke belakang. Tembok, nggak usah dipikirin. Gue tadi disuruh buka kayak YouTuber mistis katanya. Mana aja? Bisa, baik. Joshua, kita masih ngobrol sama Joshua teman gue. Nah, Josh, segala sesuatu yang lo lakukan ini kan ada niatannya, Ya. ada tujuannya. Ya. Nah, lo akan seriusin banget nggak si dompet kulit sampai nanti lo bikin clutch yang buat anak-anak muda, ibu-ibu dan tante-tante itu? Ya, itu kalau untuk produksi ini sepertinya ya saya seriusin untuk yang clutch tadi. Saya kepengennya ya nyaingin LV ya. Amin kita amin. Walaupun berat tapi mimpi itu harus ada. LV Ya kan? Sukaisi. LV Sukaisi tengkurap terlentang hati ini hinderut asik. Oke, nggak apa-apa. Lo mau nyanyiin itu boleh, pokoknya. Tapi itu apa yang dilakukan sama Joshua adalah produk lokal. Nah, apa yang udah ini lo nggak boleh berhenti dong. Iya. Iya dong, Iya. karena kan ternyata tadi lo bilang ada yang suka, Ya. terus pesanan juga udah mulai berdatangan Iya, gitu. betul. Ya. Nah, untuk bikin ini Josh, lo butuh waktu berapa lama? Dompet yang sekecil ini aja? Oh, kalau yang ini kalau untuk Hitungan jam ya sekitar 3 jam 4 jam. 3 jam 4 jam? Ya. Udah jadi yang kayak Ya. gini? 3 jam 4 jam. Ya tergantung ke tingkat kesulitannya juga. Kalau itu kan cuman satu layer. Satu layer, ya ini cuman yang gini ya. Ini setelah banyak layer, jadi lumayan banyak potongan dan jahitannya seperti Nah, itu. ini kan lo bikin kantong lagi kan? Ada 2 kantong jadi di sini kan? Nah, coba ini nih yang kayak gini ya. Ini nih kantongnya terpisah yang sini sama sini. Nih. Nah, ini susah dong bikinnya. Ini lo 2 ya berarti ya? 2 apa 1? Apa gimana? Ini sebenarnya ada 3. Oh. Tapi yang ini dipotong 1 cm. 1 cm. Ini dipotong segini. Oh, oke. Jadi dia Ini pas terlihat sama- jadi dia terlihat 2. Kan? Lo berarti ngukurnya sama kartu-kartu yang udah ada ya? Kartu-kartu Oke. yang udah ada seperti itu. Kasih dong tips and trick kalau lo misalnya mau usaha nih buat teman-teman yang nonton channel kita,
siapa tahu ada yang mau usaha juga bidang apapun yang mau kayak lo, apa yang harusnya lo lakukan. Walaupun ini yang tadinya lo lakukan ini pun dengan tidak sengaja karena keadaan nih, gitu. Tapi betul. tips dari lo gimana? Pertama, satu, konsisten ya, satu. Kedua, harus inovasi. Ketiga, ya ketika mau berdagang jualan apapun ya jangan lupa cantumin harga. Intinya sih itu. Dan jangan malu untuk menawarkan ke orang-orang atau teman-teman terdekat lah. Jangan malu ya. Jangan malu, udah intinya itu aja. Kayak maksudnya lo guys, bantuin gue dong, gue lagi jualan nih, siapa tahu ada yang mau, tolong bantuin tawarin. Ya, kayak gitu ya. Itu ya. Tuh, jadi kita nggak boleh malu. Ya, seenggaknya kita masih mau berusaha sendiri, nggak bergantung sama orang. Maksudnya bergantung, gua pinjam duit dong, gua nggak punya duit. Ya, mending lu bikin barang, lu bikin apa, lu jual. Nah, itu lebih, menurut saya sih lebih terhormat. Lebih terhormat lah, kecuali kepepet. Kecuali kepepet. Biasa kalau udah kepepet, mau muter balik juga susah ya kan, temenan aja udah akhirnya. Biasanya sih gitu. Tapi ya ini ya konsisten. Tapi intinya itu sih. Iya, konsisten tuh harus dan juga lo pikirin nih apaan barangnya, kira-kira produknya apa. Ya, produk apa yang mau dijual, entah makanan, entah minuman, entah apapun itu sih. Sebenarnya kayak Joshua, dia tuh selain DIY artis, dia juga gamers. Lu gamers juga kan? Tapi ya, udah nggak terlalu terusin ya? Main game juga sebenarnya. Ya sayangnya dari dulu saya nggak record, saya nggak main YouTube. Sayangnya di situ. Jadi akhirnya lo nggak bisa main game aja publikasiin biasa. Gitu ya? Iya. Jadi main game biasa aja gitu. Kompetisi ikut. Tuh, siapa tahu ya, lo juga bisa berprofesi dari seorang jadi gamers. Itu sekarang profesi lo, ya kan? Sekarang profesi dan sangat menjanjikan. Mungkin Mas Angki, Reza, Mas Doni ada temen gamers yang bisa kita ajak ngobrol di channel kita? Oh ada ya, nanti di channel berikutnya kita akan tampilin seorang gamers. Nah lu nonton. Oh yang kemarin kan? Dia tahu juga. Iya, dia tahu juga. Tapi gini, pokoknya apapun yang mau lo lakuin, jangan lupa. Pertama, lo harus nemuin dulu kesukaan lo. Ya. Terus abis itu konsisten, berinovasi, dan jangan lupa berdoa. Ya. Jangan lupa. Cantumin harga. Ya, cantumin harga juga jangan lupa. Pokoknya gini, awalin dari rumah akan ada terus. Jangan lupa subscribe, di like, di share, karena ini akan ngebantu bukan hanya kita nih sebagai YouTuber, tapi kita mencoba membantu teman-teman kayak Joshua, kayak beberapa yang udah tayang juga di channelnya Awalin Dari Rumah. Gua mau kalau misalnya lu punya satu usaha di rumah yang lo lakuin dari rumah, kabarin ke kita. Ada email di bawah, ada IG kita juga, silakan di DM ke IG, di email kita ya. Mau kirim santunan ke kita juga boleh. Ya, kita terima pokoknya. Oke, kita balik lagi deh Awalin Dari Rumah nanti di episode berikutnya. Jangan lupa sekali. Lu jualan IG-nya apa? Ada IG-nya nggak lo? Gua lupa. IG-nya apa ya? Lupa. Dia lupa juga. Lu udah kasih tip tapi lu lupa gimana tadi tuh? Gak apa-apa. Ini namanya Niban lupa dia. Apa nih? Untuk IG-nya ada LMJC. LMJC di bawah ada nih. LMJC ya. Itu di situ nanti ada ya masih beberapa sih, belum banyak untuk produknya. Ya. Nih, WhatsApp ada WhatsApp ya? WhatsApp ada. Ada WhatsApp. Nah, WhatsApp ada juga, nanti tinggal di WA kalau misalnya lo mau pesen produk-produknya dari Joshua. Langsung ya. Metode lo misalnya mau mau kasih contoh, Mas Jo, aku mau dibikinin contoh kayak gini, boleh nggak? Oh boleh, datangnya ke sini. Ya, bisa banget Jo. Bisa banget emang, apalagi yang perempuan ya kalau itu ya.